Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema di pagi hari ini masih membahas seputar Palestina. Ada beberapa soalan yang pernah ditanyakan, kenapa Palestina sampai hari ini tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin? Bukankah kita di atas kebenaran dan Yahudi itu di atas kebatilan? Harusnya yang hak itu menang dan yang batil itu kalah. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah datang kebenaran, maka pasti hancur kebatilan. Tapi kenyataannya hampir satu abad Palestina tertindas dan tidak pernah mendapatkan kemenangan sampai hari ini. Pertanyaan kedua pun muncul. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Palestina ini menang, anggaplah Allah takdirkan seperti itu, apakah menangnya Palestina ini menunjukkan telah dekatnya kiamat? Maknanya dengan merdekanya Palestina berarti tanda-tanda kiamat besar akan muncul. Dekatnya dengan kiamat besar. Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Karena ada sebagian doa yang kemudian bercerah dengan lantangnya dia mengatakan, kalau seandainya Palestina merdeka berarti kiamat sudah dekat. Begitulah kata para ulama, man qala bi ghairi fannihi ata bil ajali. Kalau orang bicara dan dia bukan bidangnya, biasanya ucapannya itu aneh-aneh. Makanya agama ini tidak hanya sekedar bicara, tapi ada penelitian. Harus ilmiah kalau ngomong, jangan asal diceramahkan, karena bisa dia tersesat-sesat pula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, tepatnya surah An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang sangat luas dan juga rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul, kemudian kematian menjemput dia sebelum sampai di tujuannya,
maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini bisa kita jadikan jawaban ketika Anda bertanya soal kenapa Palestina selalu kalah dan kenapa tidak menang dan kapan kemenangan itu ada. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, Islam kalau bicara soal kemenangan, Islam itu tidak pernah bicara hasil, tapi Islam itu bicara proses. Karena kemenangan itu juga dari proses. Makanya kemudian Islam tidak pernah bicara soal hasil, tapi bicara soal proses, bicara soal doa, tawakal, mengambil sebab, dan begitu seterusnya. Sebab kalau seandainya prosesnya sudah dijalani dengan cara yang baik, pasti hasilnya juga akan baik. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang dia niat keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah untuk Allah dan Rasulnya, belum sampai di tempat tujuannya, tiba-tiba dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, tetap dia mendapatkan pahala hijrah sesuai dengan yang diniatkan. Secara dunia orang ini tidak berhasil karena belum sampai kepada tujuan hijrahnya. Secara dunia dia tidak berhasil dan belum berhasil. Tapi kalau kacamata akhirat dia sudah berhasil, karena dia sudah mendapatkan pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini mengajari yang penting prosesnya, bukan hasilnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bicara soal bab doa, apa kata dia? Dia mengatakan, aku tidak peduli soal pengijabahan doa. Yang aku peduli adalah soal doa itu sendiri. Seolah-olah Umar mengatakan, yang penting aku berusaha berdoa, mendatangkan sebaik mungkin doa itu, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Soal ijabah atau tidak itu urusan Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu juga kalau bicara soal kemenangan, yang penting berproses saja. Yang penting kemudian kita mengambil sebab-sebab kemenangan itu. Kalau memang sebab-sebab kemenangan itu sudah memang sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, lambat laun kemenangan itu pasti akan diperoleh oleh orang-orang Palestina. Tetapi ketika mereka sudah ada niat kemerdekaan negeri, dan kita juga di negeri kita ini berniat untuk menolong karena melihat tertindasnya dan ingin negeri Palestina merdeka, maka kita sudah dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau Allah takdirkan orang Palestina sebelum merdeka sudah meninggal, tapi sudah ada niat mereka ingin merdeka, itu sudah dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hukuman di dunia itu berbeda dengan hukuman akhir. Saya contohkan lebih mudah. Umpamanya ada orang yang menyumbang, dua orang yang menyumbang, satu berinfak dengan ratusan juta dan satu berinfak dengan hanya mungkin 100.000 atau 200.000 saja. Secara kasat mata, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita katakan bahwa yang 100 juta ini, wah, ini infak besar, pahalanya banyak, pasti dia masuk surga. Tapi kalau kita memandang kepada infak yang kecil, mungkin boleh jadi ini kecil, lambat masuk surga. Maka kalau kita melihat hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfin kana lirajulin dirhaman fayatasaddaq ajwatuhuma wa intalaqa rajulun ila irdi malihi fa akhadha minha mi'ata alfin fatasaddaq biha. Kata Nabi SAW, boleh jadi satu dirham itu bisa mengalahkan yang 100 ataupun 1000 dirham. Boleh jadi satu dirham bisa mengalahkan 1000 dirham, kata Rasul. Karena terkadang yang satu dirham ini dia tidak memiliki uang kecuali itu, kemudian dia infakkan semuanya. Tapi yang 1000 dirham itu boleh jadi uangnya banyak. Kalau hanya diambil 1000 dirham saja tidak akan mengurangi kekayaannya. Berarti yang pertama menginfakkan semua kekayaannya kan hanya memang punya 1 dirham saja. Tapi yang kedua, dia tidak menginfakkan semua hartanya. Boleh jadi hanya 2,5%-nya saja. Sehingga berinfak dengan seluruh jiwa dan kekayaan jauh lebih baik walaupun nilainya sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya katakan dari bab ini, kalau ada orang yang bertanya, kenapa sampai hari ini orang Palestina tidak juga dimenangkan? Bukankah mereka kaum muslimin di atas kebenaran? Bukankah Yahudi itu kebatilan dan itu orang kafir? Ingat, kita tidak bicara soal hasil, kita bicara soal proses. Yang jelas jalani saja proses-proses kemenangan itu, mulai daripada takwa, beriman, beramal saleh dan begitu seterusnya. Kalau Allah berkehendak, nanti satu hari pasti kemenangan itu akan diraih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arad radhiyallahu. Khabbab ibn Arad radhiyallahu. Khabbab ini majikannya pandai besi, orang kafir. Kemudian dia pun salah satu di antara sekian budak yang masuk Islam di zaman itu. Majikannya marah. Setiap kemudian majikannya memaksa Khabbab untuk murtad dari Islam, setiap itu pula Khabbab menolak, setiap itu pula disundutkan besi panas. Sampai tidak ada di badan Khabbab itu kecuali ada lubang-lubang bekas sundutan besi panas. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar sampai menangis ketika Khabbab membuka pakaiannya, rupanya tidak ada satu ruas jari di badannya kecuali ada bekas sundutan besi panas. Kemudian Umar mengatakan, ceritakan ya Khabbab, bagaimana keislaman. Maka Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu bercerita, ketika dia tidak tahan karena siksaan majikannya itu, dia mencari Nabi SAW. Nah, ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Maka Khabbab menghampiri Rasul, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'una, ala tastaghfir lana. Ya Rasulullah, ala tad'una, tidakkah engkau iba melihat kami? Doakanlah kami wahai Rasul. Ala tastaghfir lana, doakan juga kemenangan, agar kemenangan itu dekat wahai Rasul. Kami sudah tidak kuat, kami sudah tidak tahan. Berdoalah kepada Allah supaya kemenangan itu segera sampai. Maka Nabi SAW melirik Khabbab ibn Arad. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang umat dulu untuk menghibur Khabbab dan mengatakan, ya Khabbab, dulu ada orang yang dikubur hidup-hidup untuk menjaga keimanan, tapi mereka tidak murtad dari agamanya. Ada juga orang yang disisir dengan sisir besi sampai terkelupas antara daging dan tulangnya pun tidak bergeming dari agamanya. Bahkan ada yang dibelah dua badannya untuk mempertahankan keimanan, tapi mereka juga tidak pernah meninggalkan agama.
Seolah-olah Rasul mengatakan, ya Khabbab, apa yang kau derita itu tidak sebanding dengan umat dulu. Umat dulu sedemikian dahsyatnya siksaannya, tapi mereka istiqomah di atas agama. Kata Rasul, ya Khabbab, kemenangan itu pasti datang. Sampai nanti kau akan lihat orang yang berjalan dari Son'a ke Hadrul Maut tidak takut kecuali kepada Allah. Tapi engkau ya Khabbab, permintaan itu terlampau tergesa-gesa. Jadi ucapan kapan menang itu ucapan tergesa-gesa. Nanti kemenangan itu akan datang kalau sudah takdir. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Di ujung ayat ini mengatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan itu, kemenangan Allah itu dekat sebenarnya. Lalu kapan kemenangan itu akan diraih kaum muslimin? Dekatnya itu seberapa? Maka ulama menjawab bahwa kemenangan itu sebenarnya ditentukan kepada kita masing-masing. Kalau kita mau berubah, mau jauh lebih baik lagi, sebagaimana Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu yang berubah. Kalau seandainya kita tidak berubah, ibadah kita ya gitu-gitu saja, sholat kita gitu-gitu saja, baca Quran kita gitu-gitu saja, zikir kita gitu-gitu saja. Bahkan ada yang tidak sholat berteriak-teriak Palestina. Ada yang tidak pernah membaca Quran berangan-angan Palestina merdeka. Ada yang tidak pernah meningkatkan pengetahuan agama berkuar-kuar Palestina merdeka. Mungkin merdeka? Mustahil. Karena kemenangan itu dikembalikan kepada kita kaum muslimin. Karena ikatan kaum muslimin satu dengan yang lainnya itu, kata Nabi SAW, kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd, seperti bangunan menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan Rasul dengan tegas, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid idza ishtaqqa minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahari. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam hal kecintaan itu seperti jasad yang satu. Kalau sakit salah satu anggotanya, pasti akan merasakan sakit semuanya. Anda sakit kepala, tidak mungkin kepalanya saja yang sakit, tapi badannya pun ikut juga apa yang dirasakan kepalanya. Akhirnya terpaksa ikut berbaring juga badannya. Kalau ada tangan kita mungkin patah dengan pisau, bukan tangannya aja yang sakit, kepalanya ikut stres juga mikirin sakitnya. Begitulah kaum muslimin, tidak mungkin dilepaskan. Muslim yang di Palestina juga sama-sama orang Islam, seakidah dengan kita. Apabila ada masalah di sana, masalah juga di sini. Muslim yang ada di Arab Saudi, apabila masalah di sana, masalah juga di sini. Karena memang persatuan kaum muslimin itu seperti satu jasad. Kalau mereka sakit, kita ikut sakit. Begitu juga kalau bicara soal kemenangan. Kalau ingin saudara-saudara kita menang di sana, maka di sini pun harus berubah. Tanya kepada kita sendiri, berapa banyak sholat kita yang kita lakukan, berapa banyak Quran kita hatamkan, berapa ilmu yang sudah kita kuasai, berapa zikir yang sudah kita baca. Harusnya itu yang dipertanyakan. Jangan berkuar-kuar kemerdekaan Palestina, tetapi kita sendiri bermaksiat kepada Allah. Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang dia mengutuk Yahudi, tapi kelakuannya kayak Yahudi. Orang mengutuk Yahudi, dia sendiri sebenarnya kelakuannya persis seperti Yahudi. Seperti mengidolakan tokoh-tokoh Yahudi, padahal tokoh-tokoh Islam banyak. Banyak anak-anak muda Islam itu mengidolakan tokoh-tokoh Yahudi, terutama pemain bola. Kan banyak orang-orang Yahudi. Seperti siapa itu? David Beckham, Yahudi.
Messi itu apa gitu. Kadang-kadang beli kaosnya pula, tulisi pula angka di belakangnya. Kayak kekurangan toko saja kita. Toko Islam itu loh, tidak kurang-kurang dari zaman para sahabat, zaman para tabi'in, para ulama. Yang jelas-jelas loh mereka itu tokoh-tokoh Islam. Kenapa tidak bangga? Kok yang dibanggakan pula tokoh-tokoh Yahudi, pemain-pemain Yahudi, selebritis Yahudi. Loh kita pula berkuar-kuar menghina dan menghantam Yahudi, sementara dia sendiri tidak lepas daripada Yahudi. Baik tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya. Maka selama kaum muslimin lemah dalam segi akidah dan ibadah, selama itu juga lemah dalam kemenangan. Jangan mengharap kemenangan kalau kita lemah dalam ibadah, dalam akidah dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah kenapa penyebab Islam tidak pernah menang. Apalagi kemudian Nabi SAW dengan tegas mengatakan dalam sebuah hadis, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, umat ini hampir-hampir dikepung dari semua arah, seperti nampan yang berisi makanan dikepung oleh orang-orang lapar. Sahabat mengatakan, amin qillatin nahnu yawma idin. Rasul, apakah kami lemah? Lemah saat itu, kata Rasul, tidak, bal antum yawma idin katsirun. Kalian loh jumlahnya banyak, tapi banyaknya kalian seperti bumi di lautan saja. Tidak ada harganya. Kenapa? Karena sudah dicabut perasaan takut musuh kepada kalian dan sudah ditanamkan kelemahan kepada hati kalian. Jika para sahabat ditanya apa itu kelemahan, maka Nabi SAW mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika kita ditanamkan cinta dunia yang berakhir dengan takut kematian, dan itu sudah menyebar di hati-hati kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara penyebab kenapa Palestina tidak menang. Oke, sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan Palestina merdeka, apakah akan terjadi kiamat? Ini beberapa kali ditanyakan kepada saya, Ustaz, apakah kalau Palestina merdeka ini kita kiamat? Kalau kiamat saya belum siap, Pak. Gak usah bantu lah, biar gak kiamat-kiamat. Tapi tidak mau bantu Palestina, nggak mau ngirim, biarkan dia perang aja. Saya belum siap menghadapi kiamat. Tapi belum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Hasan dan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Ada orang yang salah kaprah dengan hadis ini. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan tidak akan tegak kiamat sampai orang Islam memerangi orang Yahudi. Nah, sekarang sudah terjadi. Sekarang kaum muslimin sedang memerangi orang Yahudi. Kita katakan Yahudi diperangi loh bukan hari ini saja. Dari zaman Nabi SAW sudah ada perang melawan Yahudi. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, musuhnya siapa? Yahudi. Di sana ada Bani Quraidah, di sana ada Bani Nadir, di sana ada Bani Qunaiqah, di sana ada Yahudi Khaybar. Dan Nabi SAW berperang dengan empat Yahudi. Pertama perang melawan Bani Qunaiqah, kemudian yang kedua perang melawan Bani Nadir, kemudian yang ketiga perang melawan Bani Quraidah setelah perang Ahzab. Yang terakhir Rasul berperang melawan Khaybar, Yahudi Khaybar, dan empat-empatnya dimenangkan kaum muslimin. Tidak juga kiamat. Dari Nabi ke kita ini sudah 14 abad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peperangan Yahudi itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dan kemerdekaan Palestina ini sudah berkali-kali. Maksudnya kemerdekaan Palestina berkali-kali itu dikuasai kaum muslimin, kemudian dirampas lagi, dikuasai lagi, dirampas lagi, dikuasai lagi. Sampai kapan? Ada hadis Nabi SAW
yang mengatakan, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udud sittan baina yaday sa'ah." Udud sittan baina yaday sa'ah. Perhatikan 6 perkara sebelum tegaknya kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauti, kematian. Yang kedua, fathu Baitul Maqdis, terbukanya Baitul Maqdis. Tsumma mutan, kemudian kematian serentak karena wabah. Ya. Tsumma mutan, kematian serentak karena sebuah wabah kayak corona atau yang lainnya. Kemudian fitnah, la yabqa baitun minal ard illa dakhalat. Fitnah ini akan masuk ke semua rumah, tidak ada satu rumah kecuali akan masuk di situ fitnah. Kemudian hudnah. Hudnah itu perjanjian damai antara orang Islam dengan orang Nasrani dari kalangan Bani Asfar. Dan begitu seterusnya. Di sini ada kalimat, perhatikan 6 perkara sebelum datangnya kiamat. Kematian ibu kata Rasul dan terbebasnya Baitul Maqdis. Kesannya apa? Berarti kalau terbebaskan Baitul Maqdis, kemudian Palestina merdeka, kiamatlah kita. Kan kesannya hadis ini seperti itu jadinya. Kita katakan Baitul Maqdis loh sudah berkali-kali di tangan kaum muslimin. Pertama di zaman Umar. Umar bisa membebaskan Baitul Maqdis dari tangan Salabiyin. Kemudian diambil alih lagi oleh mereka. Kemudian dibebaskan lagi oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Palestina, dia mengatakan Kurdi. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua dikuasai Mesir. Tapi sekarang kemudian dikuasai Zionis. Boleh jadi nanti dikuasai lagi kaum muslimin, kemudian dijajah lagi, kemudian dikuasai lagi, sampai kapan? Jadi kemerdekaan Palestina itu bukan menunjukkan kiamat. Karena sudah berkali-kali dibebaskan, berkali-kali pula dijajah. Asia merdeka, dijajah, merdeka, dijajah. Sampai kapan? Hadis ini kan tidak menyebutkan yang keberapa jajahnya, yang keberapa kemerdekaan. Hanya Nabi SAW mengisyaratkan bahwa di antara tegaknya kiamat itu Baitul Maqdis akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Jadi tidak benar kalau seandainya Allah takdirkan di Palestina merdeka, kiamat sudah dekat. Akhirnya dilemaskan kita untuk membantu Palestina. Nggak usah dikirim senjata, dikirim ini, nggak usah, biarin aja dan dia perang aja gitu. Ini yang disenangi Yahudi seperti ini kan. Karena kalau persoalan kiamat ini sudah terang beneran hadisnya. Terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang cukup panjang yang disebut dengan induknya hadis. Kalau induknya Quran kan Al-Fatihah. Kalau induknya hadis kan hadis Jibril. Jadi Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya soal perkara-perkara penting dalam agama kita. Pertama soal Islam, Rasul jawab. Kemudian soal iman, Rasul jawab. Kemudian soal ihsan, Rasul jawab. Kemudian soal tanda-tanda kiamat, Rasul jawab. Tapi ketika Rasul ditanya soal kapan kiamat, Rasul tak jawab. Rasul tak jawab. Bahkan Rasul membalikkan pertanyaan kepada Jibril dan mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Seolah-olah Rasul mengatakan saya dan engkau Jibril sama-sama tak tahu kapan itu kiamat. Makanya ketika ada Arab Badui datang kepada Nabi SAW soal dan bersoal kepada Rasul tentang kapan kiamat, kata Arab Badui ini, ya Rasulullah mata sah. Rasul, kapan kiamat? Maka Nabi SAW sampai 3 kali tidak mau jawab. Sampai akhirnya Nabi SAW kemudian mengatakan, wa ma'adat dalah, apa yang kau siapkan akan kiamat itu. Jadi di sini jangan cerita kiamat, tapi cerita persiapan. Sudahlah, tidak usah cerita kiamat. Cerita soal persiapan saja. Sholat kita itu macam mana? Kemudian baca Quran kita ini bagaimana? Zikir kita bagaimana? Mencari ilmunya gimana? Jadi itu yang harus ditingkatkan kualitasnya. Jangan cerita hasil, jangan cerita kiamat. Karena Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis itu, in qamatis sa'atu
wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyagrisha. Kalau seandainya antum tahu besok mau kiamat dan di tangan antum ada bibit, ada biji, tapi di jagung, tapi di apa, dan antum hendak menanamnya, kata Rasul, tanam saja. Nah, padahal antum tahu besok kiamat itu apa ditanam, besok mau kiamat. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan seperti itu coba? Padahal jelas-jelas antum tahu besok akan kiamat, di tangan antum ada bibit, kata Rasul, tanam. Walaupun kita tahu bahwa besok itu akan kiamat. Lalu apa yang diambil dari faedah dari menanam biji itu coba? Apa kemudian akan ada hasilnya? Tidak mungkin ada hasilnya besok mau kiamat. Tapi Nabi SAW hendak mengatakan bahwa yang penting usaha. Soal besok kiamat atau tidak itu urusan Allah. Kita usaha saja. Kita usaha menghadapi hari kiamat itu, perbanyak sholat, perbanyak zikir, baca Quran, belajar dan begitu seterusnya. Karena itu yang kita perlukan. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh." Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, berarti tegaklah kiamat kepada dia. Dari sini kita sudah menjawab dua soal. Kenapa Palestina tidak dimenangkan sampai hari ini? Maka kita tidak dituntut untuk memikirkan kemenangan. Kita dituntut memikirkan proses kemenangan. Lihat diri kita ini, apakah kita sudah lebih beriman dan bertakwa sehingga dengan sebab itu kemenangan diraih, atau kita hanya cerita-cerita saja, menghayal dan memimpikan itu. Kemenangan itu pasti dekat, tetapi yang mendapatkan kemenangan itu bagi yang mampu merubah diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum, menjadikan kaum itu merdeka sampai kaum itu yang merubahnya. Termasuk kalau seandainya Allah takdirkan Palestina merdeka juga, bukan berarti kemudian kiamat sudah tegak, sebagaimana seorang duat berkuar-kuar bahwa kiamat ini sudah dekat. Makanya bagi antum yang mungkin punya kemampuan untuk berangkat jihad aja, berangkat saja. Jihad itu bukan sembarang jihad. Ada yang terus pemerintah. Pemerintah yang berhak mengirim para mujahid. Bukan antum sembunyi-sembunyi beli ke Palestina. Antum aja tidak tahu situasi Gaza seperti apa. Nanti baru datang udah mati, udah tembak. Belum apa-apa, kena cuaca sakit pilek, nggak bisa perang, kena debu lagi. Cuaca sana beda dengan sini. Tidak sembarang kemudian kita ini masuk kufran jihad itu tidak. Ada aturan-aturan, ada duabit. Karena kalau jihad juga tidak mengikuti aturan juga, itu akan masalah. Ya. Contoh umpamanya, di zaman Nabi SAW ada orang yang ingin jihad, hatinya sudah bulat, sudah tulus ingin perang. Bahkan di samping jalan kaki dari Yaman ke Madinah hanya untuk dilibatkan dalam jihad. Tapi syaratnya satu yang belum dipenuhi anak muda ini. Apa itu? Izin orang tua dia nggak dapat. Sehingga Rasul mengatakan apa? Irji fa fihi ma fajai. Ulang kau jihad saja sama orang tua. Karena orang tuanya nggak mengizinkan dia. Makanya nanti pada hari kiamat itu ada tempat namanya Ashabul A'raf. Bahkan dijadikan satu nama dalam Quran namanya Suratul A'raf. Salah satu penafsiran para ulama, siapa Ashabul A'raf itu? Yang diberdirikan di atas tempat yang tinggi di antara surga neraka itu. Masuk surga tidak, masuk neraka tidak. Tapi kalau ada hembusan angin dari neraka, dia merasa panas, dan apabila dapat hembusan dari surga dia ingin dimasukkan tapi tidak masuk juga. Penafsiran ulama salah satunya adalah mereka orang yang mati syahid. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid tetapi ketika berjihad tidak mendapatkan izin orang tuanya. Maka mereka disebut ashabul a'raf. Syahidnya menjadikan dia masuk surga, tidak izin orang tuanya menjadikan tertahan dari surga. Bayangkan,
Hanya seperti itu saja, jelas-jelas dia mati syahid, tapi tertahan. Tertahan dengan apa? Dengan tidak dapat izin orang tuanya. Bahkan bukan hanya itu saja. Umpamanya seseorang yang punya hutang, tidak banyak hutangnya. Mungkin dia punya hutang 100-200 ribu, kemudian berangkat ke Palestina sana, mati syahid di sana kena Zionis. Langsung masuk surga? Tidak. Kata Nabi SAW, semua mujahidin itu diampuni dosa-dosanya kecuali sahibul dainin, kecuali dia mati syahid dan dia punya hutang. Tertahan. Itu soal hutang piutang. Karena jangan-jangan berangkat ke Palestina tidak dihutang. Nah, yang hutang adalah berangkat aja lah saya. Mati syahid pula di sana. Di zaman Rasul ada jenazah didatangkan kepada Nabi. Itu jenazah itu sudah siap nyolati. Akhirnya kemudian orang datang kepada Rasul, ya Rasul, jenazah sudah siap disolatkan, silakan datang. Kata Rasul, ada ini dia punya hutang. Kata sahabat yang lain, iya wahai Rasul, tapi sedikit 2 dinar. Oh dah, solatkan oleh kalian, saya nggak mau solat. Datang Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasul, hutang dosanya, asal kau solatkan. Betul. Akhirnya Rasul mau menyolatkan karena hutangnya sudah dibayar oleh siapa? Abu Qatadah. Tetapi Nabi SAW tidak mau hanya janji mau melunasi kan. Besoknya datang lagi menanyakan kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dirham itu? Sudah kau bayar? Rasul kan baru kemarin matinya. Tunggulah, kata sahabat. Akhirnya hari ketiga Rasul datang lagi, bagaimana dengan 2 dinar itu? Sudah Rasul, sudah kubayar. Al-an baru dan kau perlu terus. Sekarang sudah dingin di kuburan. Kemarin masih panas gara-gara utang. Sebenarnya orang hidup aja utang panas, mati pun kena panas. Kalau sudah terlunaskan dingin kepala antum. Sama juga orang kuburan kalau udah masih dingin juga dia. Lah kalau orang yang mati syahid kan ceritanya orang mati syahid itu. Gimana orang gak mati syahid banyak utang? Ada amalannya nih. Orang yang mati syahid aja dapat punya hutang gak dibayar, seperti itu siksanya. Gimana pula kita ini matinya sakit banyak utang pula. Nah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, jihad tidak sembarang jihad. Berteriak-teriak berangkat ke Palestina, siapa yang ingin mati syahid? Semua ingin mati syahid. Karena kalau sudah disebut Palestina oleh seorang mukmin pasti cinta dengan Palestina, kan itu saudara kita kan begitu. Tapi kan ada aturan dalam Islam itu. Kalau bukan pemerintah, tidak mungkinlah kita ini berangkat ke sana. Tapi kalau kita tidak membantu doa, harta kita, tidak ada masalah. Karena itu kan sifatnya jihad umum. Tapi kalau sudah menyerahkan jiwa, ini jihad khusus namanya. Karena dengan kematian kita itu akan berdampak kepada keluarga yang lainnya. Umpamanya orang tua nih, suami berjihad sampai mati, nanti siapa kasih nafkah anak istrinya? Kan berdampak jadi. Makanya kemudian di situ ada aturan tidak bisa kemudian kita berteriak-teriak jihad kalau tidak ada aturan. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara 2 soalan yang ditanyakan. Persoalan kemenangan Palestina dan tanda-tanda kiamat ketika Palestina merdeka. Baik, sampai di sini. Ada yang bertanya misalnya? Tidak, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.